Dia ingat bahwa dia berdiri di desa pegunungan kecil 6 bulan yang lalu, mengawasinya dibawa pergi oleh Krishna, jeep yang menunjukkan jejak roda di jalan, dan kemudian dia pernah berjalan seperti yang dia lakukan berulang kali. Kemudian, ketika dia datang ke kota Makassar, dia sudah dikelilingi oleh bunga-bunga indah. Dia jelas mengambil semua ingatannya dengan tangannya sendiri, tetapi melihat matanya yang aneh padanya, dia merasa sangat sakit di hatinya dan rasa sakit itu akan segera mati. Amelia dengan cepat mengangkat kepalanya, mencoba untuk memaksa kembali air mata di matanya, tetapi itu tidak ada gunanya. Air mata panas mengalir seperti manik-manik yang pecah, membuat air matanya langsung mengalir ke seluruh wajahnya. Yah, dia sudah lama menunggu. Henry memegangi wajahnya dengan kedua tangan, bibir tipisnya menipunya, dan dia mulai meneteskan air mata di wajahnya. Amelia, bagaimana kau tahan memecahkan telur burung yang kuberikan padamu? Bagaimana kau tahan tidak membalikkan kembali dan lihat aku? Pada saat itu, saya benar-benar berpikir kamu tidak menginginkan saya. Hanya 1 detik sebelum kamu masuk ke rumah Mahendra, saya tidak mengerti mengapa istri saya tiba-tiba tidak menginginkan saya, tidak peduli bagaimana saya memintanya. Jangan pergi, dia meninggalkanku. Amelia menatapnya dengan air mata dan mata kabur. Jadi kamu pergi minum dan menjadi gila. Dan apakah kamu lari ke ayahmu untuk menghadapinya? Henry memegangi wajah kecilnya dan menatap matanya lebih cerah karena air mata. Dia tersenyum lembut. Ya, kamu tidak melihat saat aku masuk ke ruang kerja dan berbaring, ayahku dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Untuk hal-hal yang tidak diketahui Henry, dia harus menemukan jawabannya. Dia tahu bahwa dia telah ditipu, dan semua orang di sekitarnya tahu semua ini. Hanya dia yang tetap dalam kegelapan. Jadi dia mengarahkan pandangannya pada nenek. Dia tahu bahwa nenek adalah sebuah celah. Dia pergi ke rumah Mahendra pagi-pagi sekali, dan ketika wajah Krishna memaksanya untuk mengungkapkan semuanya, Amelia mendengus dan terhibur olehnya. Dia tahu dia pasti konyol sekarang, menangis dan tertawa. Henry berkata, "Amelia, maaf. Aku terlambat, aku kehilangan istriku terlalu lama." Amelia perlahan mengulurkan tangan kecilnya dan memeluk pinggangnya yang halus. Dia membenamkan wajah kecilnya di pelukannya. "Tuan Henry, kamu sudah menemukanku. Amelia, tidak ada yang akan memisahkan kita lagi. Dalam hidupmu selanjutnya, semua akan menjadi milikku." Pada saat ini di jalan yang ramai, Amelia menekan jantungnya, mendengarkan detak kuat dari hatinya, seluruh dunianya menjadi sunyi. Sebenarnya sangat bagus, Tuan Mahendranya sudah kembali. Amelia kembali ke Villa Sanjaya. Dia mandi dan berdiri di depan wastafel dan menyeka rambutnya yang basah dengan handuk. Saat ini, dia menemukan banyak rambutnya yang rontok. Dia baru berusia 20 tahun dan tidak mungkin dia kehilangan rambutnya. Amelia dia linglung untuk beberapa saat, ketika dia mendengar suara mobil yang datang dari luar. Seharusnya Henry yang kembali. Amelia masuk ke kamar. Dia berdiri di balkon. Angin dingin bertiup masuk. Dia mengulurkan tangan putih kecilnya, dan tetesan hujan dingin jatuh ke tangannya. Di luar sedang hujan. Amelia menurunkan sosoknya yang seperti kipas dan melihat ke bawah. Di halaman rumput di bawah berdiri sebuah tubuh tinggi, dan Henry datang. Saat itu hujan di luar. Kevin memegang payung hitam di atas kepala pria itu, dan tetesan air kecil memercik ke halaman rumput dari tepi payung, membasahi celana panjang pria itu. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba melihat ke atas. Detak jantung Amelia bertambah cepat seketika, dan dia tahu bahwa Henry yang benar-benar lengkap telah kembali. Dia menatap matanya begitu tak berdaya dan kuat. Amelia tinggal di kamar untuk beberapa saat,
dan segera dia mendengar suara Ibu Wulan dari bawah. "Tuan, kamu sudah kembali, apakah kamu ingin makan hidangan hangat?" Henry menjawab, "Saya tidak makan." Begitu suara itu turun, terdengar serangkaian langkah kaki di luar pintu, lalu pintu kamarnya diketuk, dan seseorang mengetuk pintu di luar. Amelia pergi untuk membuka pintu kamar, dan di luar pintu ada Henry. Ketika dia kembali, dia langsung pergi ke kamarnya. Henry menatapnya di kamar. Dia baru saja mandi, rambutnya terurai, dan kulitnya putih, fitur wajahnya kecil dan menarik, dan dia cerah dan harum. Dia menatapnya dengan membara, tanpa berbicara. Otot-otot halus Amelia yang berminyak dan putih mengepul dengan lapisan merah jambu, seolah-olah dia menggunakan matanya untuk menganiaya dia. Henry dulu menyipitkan mata, tapi sekarang warnanya sedikit lebih banyak. Situasinya telah berubah. Pada saat ini, Henry melihat ke bawah, dan menundukkan kepalanya, dan berkata, "Amelia, aku ingin bersamamu malam ini, oke?" Amelia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa, berapa lama dia bisa tinggal bersamanya. Dia hanya tahu bahwa setiap menit dan setiap detik sekarang sangat berharga dan tidak dapat disia-siakan. Amelia tersipu dan mengangguk cepat. Henry mencium pipinya Amelia dan berkata, "Aku akan mandi dulu." Dia berjalan ke kamar mandi, dan segera terdengar suara menabrak. Amelia menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang, dan itu akan melompat ke tenggorokannya. Faktanya, dia telah melakukan hal-hal intim dan pemalu dengannya, tapi itu masih seperti janji formal. Untuk pertama kalinya, dia gugup. Pada saat ini, dengan sekali klik, pintu kamar mandi terbuka, dan aroma menyegarkan dari mandi di dalam menemani sosok tampan itu ke garis pandang. Henry mandi secepat mungkin. Amelia tidak berbalik, tetapi dia mengangkat matanya untuk melihat ke jendela kaca yang cerah di depan. Dia melihatnya di jendela. Henry yang baru saja mandi mengenakan kemeja hitam. Sekarang semua kancing baju itu terbuka. Tubuh Amelia bergetar. Pada saat ini, dia sudah berjalan, mengulurkan tangan dan mengambil gelas air di tangannya, dan meletakkannya di atas meja. Tangannya yang besar jatuh di pinggang ramping yang dia pegang, dan dia menundukkan kepalanya untuk mengecat rambut panjangnya. Amelia berkata, "Kenapa kamu mandi begitu cepat? Ini bersih. Kamu bisa memeriksa apakah kamu tidak percaya padaku." Henry mengulurkan tangannya dan langsung menggendongnya dan meletakkannya di tempat tidur besar yang empuk. Henry berkata, "Amelia, ayo kita menikah lagi." Amelia belum berpikir untuk menikah lagi. Dengan tubuhnya saat ini, saya khawatir itu tidak bisa dilakukan. Henry berkata lagi, "Mengapa kamu tidak berbicara? Amelia, kamu tidak ingin menjadi istriku?" Dia berbicara di daun telinganya, dan napas pria yang bersih dan jernih itu disemprotkan ke otot-otot halus dan halusnya, dan dia segera mengembangkan lapisan partikel merah muda. "Amelia, kamu tidak ingin menjadi istriku?" Amelia lemah, matanya yang cerah dan jernih dipenuhi dengan lapisan air yang cerah. "Tuan Henry, ini lamaranmu." "Itu terlalu asal-asalan, saya tidak setuju. Kamu harus melakukannya kali ini." "Mengejarku, itu tergantung pada penampilanmu." Henry menjawab, "Oke, aku pasti akan bekerja keras. Kamu adalah istriku, jadi aku tidak tahu malu." Ini benar-benar pertama kalinya Amelia melihat pria yang begitu lugas dan sombong. Ini benar-benar Tuan Mahendra. Pada saat ini, Henry mengulurkan tangan dan melepas tali tipis di bahunya. Amelia dengan cepat memikirkan sesuatu. "Tuan Henry, apa kamu punya itu?" "Apa itu?" "Kontraseptif. Saya dalam periode berbahaya 2 hari ini. Saya khawatir saya akan hamil." Henry menatap wajahnya yang menawan dan mengerutkan alis pedangnya.
kamu akan melahirkan anakku. Kamu dan anak kita nanti akan aku rawat semaksimal mungkin. Tubuhnya jelas tidak boleh hamil sekarang. Tapi apa? Henry melingkarkannya di pinggangnya yang halus. Suaranya yang rendah terdengar bodoh. Dengan sedikit bujuk rayu, kamu tidak ingin memberiku seorang bayi? Saya ingat kamu mengatakan akan memberi saya 2 bayi sebelumnya. Henry berkata, pembohong kecil, kamu suka menjebakku. Sekarang izinkan saya melihat apakah kamu memiliki mulut yang tidak jujur atau tubuh yang tidak jujur. Kamu akan jujur setelah saya memperlakukanmu. Kepala Amelia didorong ke samping tempat tidur, dan telapak tangannya yang besar dengan cepat menutupi dahinya. Amelia dengan cepat menutup matanya. Sebuah cahaya redup menyinari lemari tempat tidur, menerangi ruangan yang lembab. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.